Sampai kembalian dari tempat sampean ya. Tidak usah ikut masa ini lagi ya. Tidak usah ikut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukran ya salam, saudara-saudaraku semuanya, subbreaker dimanapun berada, beri total pulsa ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih, alhamdulillah, syukran ya salam. Semoga kita semua menjadi saudara, sambung silaturahmi, walaupun hanya lewat Dumai. Semoga suatu saat bisa kesini ke gubuk saya ini, sambung silaturahmi, menambah persaudaraan, ngopi bareng, dan insya Allah ketika kita sambung silaturahmi itu bisa mendekatkan rezeki, menjauhkan bala, menambah umur. Saya sangat senang sekali. Tidak usah membawa apa-apa dan tidak usah berpikir harus gimana-gimana. Yang penting sambung silaturahmi saja. Oke. Terus saudara-saudaraku, saudara semuanya, saya doakan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua bala, dijauhkan dari semua musibah, dimudahkan segala urusannya dan dibanyakan uangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita akan berangkat ke Sumberagung. Jadi insyaallah malam ini kalau nuntut dua tempat, kalau nggak nuntut ya satu tempat. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk lingkungan dan untuk orang lain. Kenapa? Karena yang ya seperti ini. Yang paling penting hidup itu, urip itu yang penting kudune urup. Hidup itu yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti tanah, walaupun diinjak, walaupun diberikan sesuatu yang tidak baik dan semuanya, tapi tetap memberikan manfaat. Itulah kita belajar dari tanah. Jadi yang penting ialah manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Saya dari pengasuh Majelis Zikir Sholawat Siril Duni Padepokan Nur Sejati memohon berkah barokah doa dari saudaraku semua. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kemudahan di dalam melakukan pengobatan ini nanti. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tekan tombol merah agar selalu bersambung dengan kami Pak. Insyaallah ketika jenengan menekan tombol merah, doa kita, sholawat kita selalu kita sambungkan, kita peruntukkan dan untuk saudara-saudara semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mas Anto, saya buka nih. Nih dong, langsung dong. Udah, bapak itu siapa? Kita dikawal Pak Tentara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba. Tapi jalan dulu. Rek. Sip. Ada yang mau ikut saya? Awak mah kok di anu di atas. Mau aku lagi sama siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penggemar Padepokan Nur Sejati, sekarang ini kita sudah berada di kediaman Ibu Sumini, tepatnya di Desa Sumberagung, Bukan ini. Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Ini sekarang kru sedang bersiap-siap. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di sini dan apa yang diburu di sini. Mari kita ikuti sama-sama. Pemirsa penggemar Padepokan Nur Sejati, kita sekarang bersama Gus Samsudin Stafru. Mari kita cek, Gus, kira-kira apa nanti yang akan terjadi di sini? Kisi-kisinya aja, Gus. Jadi dari sini itu memang tempatnya memang sudah ada sesuatu dari bangsa jin ampar sudah ada di sini, memang sudah ada dari dulu. Terus di depan itu saya lihat di serai-serai itu kayak tadi itu kayak ada cahaya hijau, itu berarti menandakan pusaka yang baik sebenarnya di depan itu. Mungkin walaupun baik tapi mungkin perlu untuk didoakan, karena ya dirawat lah gitu, dirawat, mungkin punya orang-orang tua seperti apa ya, itu bagus kalau hijau itu. Terus kalau di dalam ini, ketika masuk di dalam itu ada sesuatu hal yang tidak bagus, atau sepertinya sengaja ditempatkan untuk agar pemilik rumah ini tidak bagus lah, enggak Kerasan nah Gus, ya? mungkin dari etanan sana kayaknya, dari etanan sejauh sana. Tapi yang penting gini, yang penting kita bersolawat, masukkan kesadaran zahiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Biarkan sholawat itu nanti menuntun batin kita untuk menemukan rahasia-rahasia yang ada di sini itu apa gitu loh. Jadi kita tidak usah berpikir apapun gitu, guys. Biarkan nanti Allah yang memberikan isyarat petunjuk gitu. Yang penting kita pasrahkan semuanya kepada Allah, itu saja. Jadi Terima kasih Gus untuk keterangannya. Pemirsa, sebentar lagi kita akan lihat apa yang terjadi di rumah ini. Mari kita ikuti sama-sama. saya gini,
untuk bisa menemukan towernya, jangan pergi wow malah pergi ya. Kita butuh HP-nya. Dari HP sinyal tadi nanti akan menuntun untuk menemukan towernya itu tadi, bukulnya atau sesuatu yang mungkin tidak baik. Ya pemilik rumah. Pemilik rumah ya. Samain aja dulu enggak apa-apa karena milik rumah ini. Santai Mawan, slow ganteng Cina. Jadi lepaskan Mawan semuanya, lepaskan. Biarkan kesadaran iriahnya masuk ke dalam kesadaran batiniahnya, lepaskan Mawan. Hasan? Gak usah, ini aja, udah langsung. Masih shooting soalnya. Langsung saja. Soleh, ini. Sukanya ke gunung dulu ya. Iya. Gunung Semeru, Gunung Lawu. Ada yang mengikuti sebenarnya. Ada yang mengikuti masnya ini, tapi nggak sadar diikutin. Oh iya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Angguti. Angguti Pak. Angguti. Tegas. Tanya tegas. Kita tanyain dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Bro. Ngapain Assalamualaikum. Ngapain kamu di sini? Hah? Dari mana siapa? Oh, kamu yang ikuti masnya itu. Terus tujuan di sini ngapain? Oh. Oh, jadi gini pemirsa. Ini masnya yang masnya ini dulu suka mendaki ke gunung. Baik-baik, Jadi baik-baik. dia pernah kencing sembarangan. Pernah kencing sembarangan dan di situ ada jin. Nah, akhirnya jinnya itu mengikuti masnya ini sampai ke sini. Dan jinnya itu suka sama masnya. Jadi buat pemirsa semuanya yang ada di manapun berada, yang suka mendaki gunung, kalau kencing jangan sembarangan. Ini contohnya seperti ini. Kamu dari gunung mana waktu itu? Kamu dari gunung mana asalmu? Ya? Dari Gunung Winisono? Keras. Iya. Kamu menyukai dia. Kamu dari gunung mana? Semeru. Masa kamu laki-laki suka sama laki-laki? Sembarangan kan? Loh, Kamu gitu. Masa jinnya laki-laki suka sama laki-laki. laki-laki? Enggak manusia aja nih berarti yang suka laki-laki. Jin juga laki-laki suka sama laki-laki. Kamu homo ya? Kamu homo ya, jin homo ya? Wah, ini jelek betul. Kamu perempuan? Loh, masa Perempuan perempuan ngomong kok gitu? Kayak gitu, perempuan gayanya benar. lembut. Homo paling Lembut. perempuan kan lembut. Kamu Mana ada laki-laki yang mau sama kamu, perempuan kok galak gitu? Oh, tidak. Oh, kamu jin galak berarti ya? jin perempuan galak kamu. Makanya enggak. Kamu dari gunung mana? Gunung mana? Masih Banten, yang keras. Malu. Asal-usulnya ada. Kamu dari gunung mana? Saya mau tanya. Gunung mana? Lu yang dikencingin itu. Kamu dari gunung mana? Gunung Lawu atau Gunung Semeru? Oh, dia tidak mau mengasih tahu tempatnya karena itu rahasianya dia. Kalian.
Ya sudah, kalau begitu kamu pergi ya, nggak usah ngikutin masnya itu ya. Kenapa kamu nggak mau pergi? Lo kalau suka ya sama jin. Nah, jin kok suka sama manusia. Manusia ada burung. Bisa menghalangi kodrat. Jadi waktu kencing itu kamu lihat dia kencing, kamu nggak malu? Saya dikencingin. Terus yang dikencingin apamu? Mukamu. Nggak tahu. Jeleknya. Sembarangan. Nggak tahu ya, nggak mungkin dikencingin. Kamu ngomong. Jangan-jangan kamu yang ngintip terus dikencingin. Ada orang kencing ngintip. Mana kamu? Udah gitu aja. Yuk. Mana kamarnya mana? Kamu sini aja. Di sini aja kamu. Duduk. Oh. Aku mau tanya sekali lagi, kamu dari mana? Itu rahasia saya. Dan ini mau semua orang datangkan ke sana. Orang kasihan masnya kamu. Karena dia juga mengencingin saya. Dan saya pun tidak terima. Kamu tahu nggak mungkin dikencingin kalau ada orang di situ. Jangan-jangan kamu ada orang kencing ngintip, kena kencing. Tidak mungkin saya mengintipin di situ. Yang ngomong jangan sembarangan. Ya sudah, kamu pergi dari masnya itu ya. Kamu harus pergi, nggak boleh. Saya paksa lo nanti, dipaksa sama Gus nanti. Kalau nggak mau pergi, kamu pergi. Kalau nggak mau pergi dipaksa ya. Mau dibakar sama Gus. Mau manggil Gus ya? Kamu mau berkelahi sama Gus? Wah, nantang ya. Nanti entar lagi ya. Bisa di sini. Dari sini. Saya tidak suka kehadiran kalian di sini. Ada selawat dengan dia. Allahumma Sembarangan. sholli wa sallim ala sayyidina. Kenapa kok bisa nempel ke masnya itu? Suka dalam arti bagaimana? Ikut makan, ikut nempel. Aku tidak mungkin mengikuti dari akal dia. Sembarangan. Buat apa seperti itu? Karena dia sudah mengunjungi wajah saya. Kamu apain aja orangnya? Mana dia? Sekarang kalau saya minta untuk lepas gimana? Saya enggak lepas. Kalau saya lepaskan? Kalau saya lepaskan? Tidak mau. Nah, mau kemana? Duduk. Terus perempuannya itu siapa ya? Saya lihat ada perempuan juga yang ngikutin itu. Itu ada dari sini. Siapa itu? Itu juga yang lakinya. Kenapa mundur-mundur? Kenapa kok mundur-mundur? Kamu. Kenapa menantang? Udah saya lo enggak nantang. Ini kamu enggak suka ya? Emang kamu tempatnya disalah kok. Jadi Saya tidak salah. Kalau Salah itu dia. disalah no. Tempatnya orang kamu tempatin. Permisi dulu. Ya namanya orang enggak tahu. Saya minta maaf. Saya mewakili masnya. Kalau memang kencingnya itu pas itu tempat kamu, saya minta maaf. Saya tidak memaafkannya. Dan saya memiliki tubuhnya. Bang orang salah minta maaf kok nggak dimaafkan. Orang tua. Enggak tahu lalu. Sekarang saya putuskan wis, terserah kamu apa enggak. Enggak mau nanti kamu terbakar, itu urusan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadana serta tasadiana nurul Sulaiman malik jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawa. Sakti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirril isai al asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Ada betul nggak? Ada betul nggak?
Botol kosong mas. Foto siapa? Kata siapa ada beli kamu tadi tertawa. Dengan kata botol aja sudah ketakutan kamu. Botol. Yang perempuan itu siapa yang perempuan? Yang perempuan? Ya ada yang betul. Lagi ambil Bos. Iya, belakang Gus. Di mana tadi? Belakang. Deng di belakang. Belakang tadi punya deng. Tadi di belakang ada bunyi deng. Belakang dulu aja kan. Pemirsa, kita ikuti Ustaz Ijid karena di belakang rumah terjadi ledakan. Mari kita ikuti sama-sama. Tadi ketika kita sedang melakukan pertempuran tadi, ada yang dohir, ada yang meledak di belakang sini tadi ya Bang? Iya. Ya sini ya? Iya. Belakang sini ya. Allah. Suara atap gitu. Iya. Iya. Tang. Tak itu Gus. Tangan ini kayak seperti tertarik. Namanya bugul ya. Ini kira-kira apa Mas? Bugul ya? Untuk menyakiti milik rumah loh ini. Tulang bukang ini Tulang bukan. Ini pemirsa. untuk menyakiti orang. Tadi jinnya sudah dimasukkan ke dalam botol ini, dan ini kalau dipegang rasanya panas. Dan tadi yang meledak adalah ini namanya buhul. Di dalamnya ditanamin tulang, jadi tulangnya dibungkus sama mori ini baru diikat. Itu untuk menyakiti orang. Ini masih banyak lagi, mari kita ikuti Gus Samsudin. Ada yang meledak di depan tadi. Ada, kotak. Gimana? Di atas, ada bawah kelapa. Di bawah kelapa? Meledak tadi. Ojo awakmu cikok. Ngapa ora oleh? Omahku. Omahmu Omahmu. apa bentuknya? Itu apa? Pusaka. Pusaka. Ojo cikok kuwi. Ora, ojo gemuk. Kalau ojo kereng-kereng. Dicikok yo ora digoneng-goneng. Melu aku malah penak melu Gus. Aku ora demen. Yo demen ae. Akeh wong demen.
saka kene kabeh. Ganggu aku karo bacaku. Saiki kejikuan omahmu yo. Aku ora gelem. Wis dibong lho. Wong sing jipuk. Aja ganggu mah. Ya sampe diganggu kok. Yang meledak sebelah mana, Kang? Sebelah mana yang meledak? Bapak juga dengar Pak ya? Di mana Mas ledakannya? Situ. Oh di sini. Samping ini besar di sekitaran sini. Ya, seperti apa yang dibilang Gus tadi. Ya, Di sekitar Sekitaran sini ya. serai-serai sini tadi Gus sudah bilang nanti sebenarnya ada sesuatu. Hanya kita ungkap sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memang ketika kita membaca asma Allah, terutama membaca selawat, jadi ketika itu yang buruk itu pasti akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sesuatu di situ. Sepertinya apa ya, pusaka, tapi biar nanti kalau memang dohir dikasihkan pemilik rumah saja. Ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meledaknya di sini ya, sekarang sini ya. Itu masih ada yang kesurupan ya? Iya, masih. Enggak terima dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak asap. Ya ahli mulk ghaib wa syahadati. Tahir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya ahli mulk ghaib wa syahadati. Hadir. La quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli mulk ghaib wa syahadati. 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 Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sayyid asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli. Katanya sih punya orang tua sini dulu sih. Punya kakak neneknya kayaknya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Firullah jatullah sifatullah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Asapnya masih ya. Padahal meledaknya di sana tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya ahli mulk ghaib wa syahadati. Tahir. Assalamualaikum salam ya ahli mulk ghaib wa syahadati. Tahir. Assalamualaikum salam ya ahli mulk ghaib wa syahadati. Tahir.
haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sarifi في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Coba dilihat pakai mata batinnya. Sama lihat cahayanya apa coba? Biru. Allahumma Biru, Gus. Sayyidina Oh, Muhammad wa Biru, Gus. Saya, Mas. ali sayyidina. Sebenarnya biru itu bagus sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya biru itu bagus, cuman tahu belum Iya, Gus. entah nahyu entah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Il aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Il aliyyil azim. Kenapa? Kenapa? Enggak, saya enggak niat mengganggu. Saya enggak niat mengganggu, saya katakan. Saya enggak niat mengganggu. Enggak, saya cuman yang di sini itu apa saya pengen tahu saja. Saya cuma ingin tahu apa yang ada di sini. Apa sih ini? Kenapa? Kenapa saya suruh pergi? Sini loh. Sini loh. Enggak, saya cuma ingin tahu saja. Ingin tahu saja Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Taman tidak, saya tanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Saya ingin ngomong baik-baik saja. Teman tahu siapa saya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunjuklah kamu kepada saya, kamu tunjuk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngomong baik-baik, Maman? Bisa komunikasi baik-baik, Maman? Kata Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidul Salaini ya Kutuba Rabbani ya Ghosa Somadani ya Mahmud Subhan ya Muhammad Abu Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadir Jalan Agis wa Hidani fi Qadir Hajat wa ya Qadir Hajat. Emang teman tetap tinggal di sini? Tempat tinggal teman di sini? Di seri-seri itu? Saya kesini cuman pertama saya niatnya silaturahmi. Terus yang kedua karena pemilik rumah mengalami keganjilan, maka saya ingin tahu. Kalau memang tidak mengganggu ya sudah, tidak masalah. Saya pun juga tidak niat mengambil. Terus kenapa di sini itu kenapa sampean bisa di sini tuh? Sebelum rumah ini dibangun teman sudah di sini. Memang sudah ada di tempat ini. Dari zaman kapan itu? Dari zaman kerajaan dulu sudah ada di sini. Dulu aku tinggi perang. Aku kuliah. Dibuat ageman sampean dulu. Dulunya pernah jadikan ageman. Aku pernah jadi ini panglima. Pernah dipakai oleh panglimanya. Panglima siapa itu? Terus kenapa kok bisa di sini tuh? Aku terpelajar toko. Emang mbahnya dulu ini orang gimana? Apa orang sakti gitu? Maksudnya orang yang berapa keturunan dari mbahnya ini? Keturunan ke-7. Dari mbahnya ini 7. Dan niat maafnya pun Enggak niat ngambil saya, cuman pengen tahu aja apa gitu loh di situ. Kok kelihatannya sangat-sangat bagus gitu loh. kono kena api. Dan awal belum ngurus nih. Sini. Maaf sini. Saya pengen tahu saja. Jadi enggak niat untuk diberikan ke siapapun. Aku bakal Enggak niat diberikan ke siapapun. Ya di situ saja gitu. Apa berat untuk merawat anu niku? Niku wujudnya seperti apa tadi wujudnya niku? Apa wujudnya niku? Wujudnya apa? Keris. Ada batu juga.
Sampean itu sebenarnya dari bangsa apa toh? Ampar atau Ampar? Ampar atau Abdul Jumud sampean? Abdul Jumud. Berarti sampean berkoloni. Punya kerajaan sampean. Sampean jadi apa sampean? Panglimanya sampean. Terus di sini. Jadi bilang batu itu batu apa tuh? Boleh saya lihat. Maaf sini maaf sini. Jadi niat saya kesini itu pertama hanya untuk silaturahmi, terus yang kedua untuk menghilangkan yang mengganggu saja. Kalau tidak mengganggu pun juga tidak ada masalah buat kami itu. Hanya jin-jin mungkin jin amar yang mengganggu keluarga ini saja. Tapi kalau sampai dari bangsa Abdul Jumud tidak mengganggu, ya sudah tidak apa-apa gitu. Perkataan itu bisa jadi fitnah atau enggak? Dari siapa gangguannya? Gangguannya dari mana? Gangguannya dari mana? Kalau sampean bisa ngomong harusnya bisa membuktikan dari mana gangguannya. Dari mana kalau memang tidak ada gangguannya? Iya, maksudnya dari orang ini terus dari mana? Dari bapaknya? Kenapa? Emang anak ini kenapa? Kenapa emangnya anak ini? Kenapa? Aturan apa? Naik gunung, kencing, itu kan enggak tahu. Terus yang katanya mengganggu itu mengganggu dari mana? Siapa? Siapa perempuan siapa? Perempuan siapa? Yang di sini tadi boleh dilihat? Boleh digunakan enggak? Kan punya rumah, yang punya rumah boleh pegang enggak? Boleh pakai enggak? Permisinya gimana? Enggak apa-apa dipakai. Saya tahu media itu hanya dijadikan saran sababiyah, tapi daripada situ dikeluarkan saja nggih. Sampai pulang mawon nggih. Tadi yang berasap di sini tadi. Ya saya baca kalau ini aku tuh barokani ya Ramadan. Ya mahbuba subhani ya muhijab Muhammadin sayyidina sa'adul qadir jailani ajisni wa amidani fi hajati wa ya qadi al hajat wa ya qadi al hajat wa ya qadi al hajat. Ya Allah ya Rabbi saya minta hibatnya barokahnya Tuhan sa'adul qadir jailani semoga cepat hati kita yang saya minta selamat dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Warzati wa tarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Sirullah, jatullah, sifatullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa warzati wa tarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi.
awas enggak bahagia. Hati-hati ya. Hati ayam. Iya sebetulnya. Ini Pak. Kayak hati ayamnya. Batu ini, Gus. Kayak batu. Biasanya ini kalau dibentuk nanti ditaruh di akik gitu. Dipasang Habis seperti ya? itu. Iya, seperti itu. Kayak hati ayam ini Saya modelnya. pernah punya seperti ini. Pernah punya? Pernah punya ini. Pak tentara pernah punya Pak tentara. Buat apa itu Pak? Nggak tahu saya. Katanya ya buat kekebalan, buat jaga diri Untuk aja. kekebalan. Bisa dicoba enggak? Bisa, Gus. Ini pemirsa, ini jadi tadi ini ada batunya ini ya. Sebenarnya masih ada lagi ya Gus di sana ya Gus. Tapi tidak mau diambil, yang kerisnya tidak mau diambil, yang batunya dikasih. Ya. Jadi sudah ada 3 tadi ya. Nanti kita bongkar sama-sama lagi. Ini kita ikuti Gus dulu. Mana yang tadi itu bubul yang ditemukan di belakang tadi? Ini Gus. Loh, talinya kok hilang? Mana? Loh, talinya tadi mana? Ada talinya ini. Ada talinya. Ini. Berapa nih? Bukan. Bukan. Nah, bukan. Duh, maksud megang talinya kok malah hilang. Coba Pak Hasan. Masukin ke Johan aja. Kayak ini kayak bentuk kayak pocongan ya. Ya terloncat ya biarin aja. Ya. Masukin ke Johan. Sana, jalan sana. Kamu nanti kalau jadi pocong. Ini bah. Ini bah. Kalau tadi yang hilangkan talinya toh, ya kamu sekarang ya, yang diuji coba ini Pak. Ini tadi ada talinya itu. Talinya nih dihilang, googlei. Dihilangkan ini. Waduh, kamu itu. Harus temukan. Ini talinya. Ini gara-gara ngilangkan tali ini ya. Mau jadi apa nggak tahu nanti. Sana, kambingnya sana. Oh, nah. Assalamualaikum. Duduk. Asik. Jangan kan betul lama. Teko. Assalamualaikum. Lepaskan aja, biarkan semuanya coba. Biarkan semuanya saja. Ayo sini. Saya semua tuh ya. Kamu siapa? Ngomong sih. Jomblo berarti nih. Orang duduk. Sana, Bukan lah. apa nih? Mana? Mau. Diputer lah di sumber apa? Napas. Napas. Sudah, duduk. Duduk linggo, semua, tunggu. Linggo. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di situ? Ngomong. Kulo kali sinten? Kekoni kok. Gak usah ngamuk. Wanteng lho. Sudah. Nah, baik. Tanyain ya. Lepaskan uang enggak? Detailnya mah enggak bisa komunikasi, lepaskan enggak bisa komunikasi. Perempuan yang ikut emas ini teh enggak ada. Kamu misalnya, perempuan masih ada satu yang ikut itu. Perempuan. Masa? Ini dia tadi itu yang Johan. ada di dalam pukul ini nih. Jadi nggak mau ngomong kan? Yang ada di belakang. Ini kalau ini dari orang lain ini. Ini dari orang lain. Jadi tadi yang dibongkar di belakang tadi
Itu dari orang itu. Tahu dari mana? Kayaknya dari orang aja ini. Dan kemungkinan besar orang yang ada bermasalah dengan sini. Ada yang bermasalah dengan sini. Tapi tidak tahu lah. Jangan sehujan nanti malah bingung. Malah timbul penyakit lagi. Isinya apa Gus itu? Tulang. Tulang kayak tulang pukang ini. Ya tulang pukang itu loh. Hewan yang malam-malam ini semalam itu loh. Terus yang di depan tadi sosok apa yang merasuki mediator? Kalau yang tadi itu panglima sih, tadi dari bangsa Jin Abdul Jumud itu. Jin Abdul Jumud itu yang punya kerajaan itu. Jadi kalau Jin Ampar itu dia hidupnya ya di mana-mana, ngampar di mana-mana. Kalau yang Abdul Jumud itu mempunyai kerajaan. Jadi kalau dilihat itu di situ, sana itu ada kerajaan jinnya dari zaman dulu. Terus itu sebagai panglimanya. Terus tahu batu ini kayak apa ya? Kata tentara tadi kayak hati ayam gitu. Saya digunakan untuk kekebalan katanya. Iya, Pak. Dan juga tadi bilangnya pernah sih zaman dulu pernah digunakan oleh orang dulu untuk ageman lah, untuk pegangan gitu. Itu tadi yang keluar asap tadi. Iya, yang keluar asap tadi. Nah, ada dua, satunya keris cuman Iya. satunya belum boleh didahirkan sih. Satunya enggak boleh didahirkan, biar di situ ya di situ saja, enggak ganggu ini gitu. Ini yang ada di belakang ini malah. Yang ada di depan. Tadi nggak? Iya. Cara perawatannya tadi baca Al-Fatihah 7 kali tiap malam Jumat. Yang batunya itu Gus. Nah, Pakai Mas. Pakai bawa jajal di Mogolok baca. langsung mundur. Masih ada perempuan yang ikut itu. Masukin ke salah. Bentar aja. Bentar aja. Kalau misalnya yang ganggu di rumah ini apa cuman itu? Ini sebenarnya ini saja sih. Kalau yang lain itu hanya menampakkan tapi tidak mengganggu sih. Kalau yang ini mengganggu ini. Kayak di rumah sering klebat-klebat gitu berarti Ini. Tapi yang saya Gus masih ndak belum ini siapa sing ngirim ndak belum nyebuti siapa sing ngirim Yang di tubuh Mas itu kan ada perempuan itu. Yang perempuan itu aja yang biasanya ngikutin dari suka sama itu Masnya itu saya lihat ada. Tadi namanya Suryati. Yang mana? yang perempuan. Yang perempuan. Iya. Coba yang kuntinya aja nih masukin ke tubuhnya ini daripada terus di tubuhnya. Dia bisa dihilangkan tapi tidak seru dimediatorkan dulu coba. Yang perempuan dulu. Hah. Coba dibuang dulu rokoknya tidak boleh masuk kamar. Bisa dicoplok. Tanyain itu kenapa ikut terus itu kenapa? Sana. Jempol kaki. Balik. Ayo Pak, Mbak San dibantu. Taruh mana? dari belakang. Terus Lurus. Bukan kayak gini ya. Saya mau ngomong ya. Tapi gerak mulu. Ngapain kamu ikuti terus? Wah. Perasa banter-banter. Ada dari Gunung Lawu itu kayak. Udah duduk. Macak dhisik. Kamu bersolek dulu. Kelihatan cantik. Jadi ini pemesan ini jinnya yang ngikutin masnya itu ya, yang suka sama masnya, suka sama masnya ini ya. Makanya tadi itu namanya transfer.
Bukan aja yang ditramper tapi ini jin juga bisa ditramper nih ya. Jadi seperti itu. Kita Iki lho. Nah, iki sing sandingmu. Oh, mandek. Depan. Nah. Isin. Mandek sih. Jejer, pacaran. ternyata jin juga itu malu juga, malu. Ketemu sama idolanya. Salaman, Mas. Salaman. Jenenge siapa? Namanya siapa? Aduh, disayang pisan. Jangan itu Namanya nama siapa? jeruk minum jeruk. Udah ini. Siapa? 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 Sari. Yuli Sari. Oh, Yuli Sari. Dulu Yuli Sara kelihatannya ini. Kondi asale. Iya, ora. Nyapor. Enggak bakal. Lepaskan kasihan udah. Lepas. Orang nanti aku deh. Aku nggak kemana-mana di sini. Hah? Teman. Di sini banyak orang, nggak ada sama yang lain nggak mau. Aku sih nggak mulai aku. Banyak orang cowok-cowok loh. Iya. Aku sih nggak mulai. Iya, sudah. Kamu suka nggak apa-apa. Sekarang gini. Aku cari sana. Enggak dipisahkan loh, Jung. Ngobrol sing enak ya, Ngobrol yang enak, duduk yang enak. Nah, kamu ketemu masnya ini di mana? Mbak Kundi Masa Sari. cewek duduk gini? Cewek duduk enggak kelihatan dulu. Nah. Di mana? Di Gunung Lawu. Waktu dia kencing kamu ikut. Ora. Tapi kamu nggak ganggu aku. Tahu ya awakmu aja ada teko aku. Kan aku nggak bisa lihat, piye caranya? Duduk sini nak. Duduk enggak kalau jauh. Duduk sini nak, duduk sini. Ada wesane aku. Ora. Besok rapi jarene. Olah. Lah mene anu masih rapi terus piye? Kowe malah sapa kowe? Kamu ikut tok apa ngapain di badanku? Nah, kalau masnya dapat cewek kamu halangi toh. Sapa sing wedan nyedek ya awak. Aku ora temen. Lah berarti kamu ganggu aku no? Kalau gitu kamu nggak usah ikut aku like gitu, ganggu kok. Aku ora gelem ngajak awak. Lah kamu jahat sampai aku. Aku dewe. Oleh awakmu. Yang naik gunung kan banyak. Kenapa kok yang diikuti aku? Apa yang disuka? Alah, gitu banget. Aja ngadep aku. Saking suka enggak kamu sekarang? Kenapa kamu kaget? Sekarang masih suka enggak kamu? Sayang sih. Mundur. Nyapa awakmu sumpah. Sini karena aku Tadi katanya suka. Kamu Enggak usah kepala suka. Ini apa? Dikerjain Nyapa, sama Pak, Gus Mas? dikerjain. Tadi kan Kenapa, Pak? masnya Badannya macet, ganteng, kenapa? dia suka jinnya. Sekarang dirubah masnya wajahnya jadi jelek. Ini setannya enggak mau. Malih piye? Wajahnya malah apa? Wajah? Elek kaya ngono kuwi. Mau jaremu ganteng. Awakmu nyapa iso ngono kowe? Kowe opo? Tangannya Gus keluar asap lagi tuh. Lihat sana, kamera dekat ini. Keluar asap. Bakal boleh sing luwih ganteng. Ganteng ta saiki? Saya ganteng nih lho. Ya iya.
Kemana? Saya biasa aja sebentar. Iya, coba dulu berparah nih. Nah, katanya tadi suka. Tidak jadi suka ini. Tadi katanya suka tadi. Loh, terus tadi kan? Loh, tadi katanya suka. Ngapo? Aku sing elek. Loh, tadi katanya suka tadi. Ganteng kok ini. Ganteng iki lho. Sampean kembali aja ke tempat sampean ya. Tidak usah ikut masa ini lagi ya. Tidak usah ikut lagi ya. Sampean tempatnya di mana toh? Di Gunung Awu gimana? Saya lo dari Gunung Awu. Ini bagian mana? Nomor 2 apa nomor 3 sampean? Nomor berapa sampean? Nomor 2. Pondok saya lo di bawah. Saya lo di Pondok Cendromowo saya. Saya 5 tahun di sana saya. Udah tahu kiai saya sampean? Siapa kiai saya? Tiba-tiba sampean enggak pernah turun ke bawah. Sampean selalu di atas. Emang mas ini kencingnya di mana? Sampean tempatnya di mana? Di pohon, bawah pohon. Pohon apa sampean? Pohon beringin. Di nomor berapa? Nomor 2. Sekarang balik lagi sana. Sama nih ikuti besok. Iya pak. Sama berarti sebelum kuliah bareng kok sampean. Lah iki di demeni wong sampean piye responnya? Responnya sampean gimana? Cemburu. Berarti sing mali wong gak demen iku sampean, sing mari gak demen. Sing mari kita uwalak dipandang wong wedok iki sampean. Saiki wis ndak metune nek. Saiki nyapa? Nyapa? Sampean iki jenenge bangsa apa to sampean iki? Apa kunti? Ya. Kunti. Kunti lek ning ngono to. Saiki buat pulang ya, sekarang pulang ya. Sekarang pulang ya. Kalau mah jeleknya iki. Sampean pulang ya. Tenang ya. Saya tuh. Pulang sana ndak usah balik lagi sini ya. Pirang tahun sama ngetene masih iki? Minum masih pirang tahun? Saiki ora ya? Saiki ora ya? Iya. Mau pulang ke sana apa pulang ke main ke sana? Atau mau main ke Gunung Maya dulu? Siapa pengen main dulu sana? Aku ora bakal nutut ya. Harus enak. Aku mau datang sekolah. Ya ikut sama temen-temen ya. Ikut sama sini dulu ya. Karena temannya banyak. Ya, tidak main di sana dulu. Nanti kalau ke sana saya antarkan. Gunung Maya dulu ya. Mau aja Oke. di. Main sana dulu ya. Oh, mana aja di. Orang balik. Balik dong. Balik kok. Suwan, cepet. Tadi sudah dimediasi, sudah selesai. Nanti kita ntar lagi tinggal tunggu Gus gimana keterangannya tadi. Asalnya tadi kalau nggak salah dari Gunung Lawu ya. Tadi banyak kasih. Gus gimana tadi Gus? Iya, jadi gini. Penyakit gaib, penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain. Ain itu dari pandangan mata dengan tidak menyertai asma Allah. Contoh kita, terutama untuk wanita-wanita yang suka selfie di Facebook nih. Ketika ada seorang yang memuji jenengan terus tidak dengan menyertai asma Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Atau gini, ketika kita punya anak terus kita bilang wah anakku ganteng, atau makannya banyak delalah besok tidak doyan makan, itu karena ain. Yang kedua itu karena ketempelan. Kalau kena ketempelan itu jin menempel karena kesalahan kita. Contoh, kita kencing di tempat yang berlubang, sedangkan itu tempat jin, kata Rasulullah seperti itu. Terus atau karena kita makan di tempat orang yang menggunakan pelarisan tanpa bismillah. Jadi jin itu menempel
secara otomatis dalam diri kita. Terus yang ketiga penyakit gaib karena sihir. Nah, untuk membedakan mana penyakit ain, mana penyakit karena ketempelan, mana penyakit karena sihir, itu bisa dirasakan gini. Kalau karena ain itu biasanya di sekitar kepala, ada benjolan atau mata ini sering pusing, bagian mata dan kepala sering pusing, itu karena ain. Karena ketempelan bagian dada, sering berdebar-debar, susah dan sebagainya lah. Kalau karena sihir itu di tulang belakang kerasa berat, itu karena sihir. Dan untuk lebih membedakan mana itu gaib, mana itu medis, kalau yang gaib itu pasti kalau buat sholat sering lupa rakaatnya. Terus kalau dengar ajan males, kalau wudu sering batal. Terus kalau buat wirid atau buat dengar rakaat ngantuk, muap. Itu berarti kalau memang dia sakit berarti biasanya karena itu tadi, karena non medis tadi itu. Ya, yang ini tadi, wujud yang ini tadi itu karena ketempelan. Karena ketempelan. Kencing sembarangan. Nah, naik ke gunung Tidak izin atau tidak bismillah gitu ya Sus ya. jadi kalau bisa, ya kan kita tidak tahu kan, biasanya orang itu tidak tahu apakah itu ada jinnya atau enggak. Kalau bisa pertama hindari di bawah pohon, kedua hindari tempat yang berlubang, entah itu seperti di tipenya berlubang janganlah, yang terang-terang saja itu, jangan di tempat yang lapang saja gitu. Tadi kok bisa itu Gus? Pertama itu jinnya kan suka sekali. Iya. Tahu-tahu jelek katanya Mas. Suka lagi itu gimana? Makanya itu sebenarnya kita ini kan disebut khalifah atau disebut dengan manusia yang sejati atau makhluk yang paling sempurna. Tetapi sempurna itu bukan sempurna padanya, tapi sempurna yang kita sempurnakan. Kita disebut sempurna itu karena kita mempunyai nafsu dan juga akal. Kalau akal kita mampu mengendalikan nafsu, itu kita lebih mulia dari malaikat. Ayo ngomong. Kalau nafsu kita dikendalikan akal, maka nafsunya mengendalikan akal, maka lebih hina dari binatang. Jadi kita dibilang manusia sempurna itu bukan sempurna padanya, tapi sempurna karena kita sempurnakan. Dan satu lagi, bangsa jin itu kalau ada banyak, yang ketika dibacakan Al-Quran itu malah ketawa ketiwi banyak. Kalau hanya sekedar membaca, bangsa jin itu banyak yang hafal. Bahkan mungkin hampir 100% jin ifrit itu Al-Quran itu paham sekali. Bahkan mungkin kalau kita baca, kalau salah bisa disalahkan. Kalau hanya mengetahui, bangsa jin itu bahkan dengan mata kepala sendiri, yang bangsa jin ifrit itu tahu kalau Rasulullah itu utusan Allah. Tapi bukan bacaannya, bukan pengetahuannya, tapi pengamalannya. Kalau yang membacakan itu masih suka maksiat, diketawain gitu loh. Saya sendiri masih suka itu. Jadi intinya kalau yang membaca itu masih suka melakukan hal-hal maksiat, maka itu ya diketawain oleh bangsa jin. Maka yang paling penting ialah pengamalannya itu, pengamalannya dari amalan yang dilakukan itu tadi gitu. Jadi seperti ini tadi itu, kenapa kok tadi di depan tuh ada yang meledak gitu? Kenapa? Karena gini, karena walaupun kita ini kecil, kita ini adalah intisari dari jagat besar. Jadi kita ini kan makan dari tanah, kita dari unsur tanah semuanya, kita makan dari padi itu dari tanah. Dan tanah itu kan mengandung unsur banyak, air dan sebagainya masuk dalam tubuh kita. Terus dari udara itu kan kita hidup setiap hari. Terus dari hewan, semuanya ada di dalam diri kita. Makanya kita itu dibilang walaupun jagat besar, tapi walaupun kita yang jagat alih, tapi semua yang jagat besar itu ada di dalam diri kita. Maka apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Maka sebab itu jangan mengecilkan kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita gitu. Maka oleh sebab itu ketika melakukan zikir, kalau bisa antara hati dan pikiran itu jadi satu, selaras gitu loh. Yang penting jangan melawan batin saja, intinya gitu. Jangan melawan batin. Cuman gini, zaman membohongin orang, itu sebenarnya kan zaman membohongi diri sama sendiri, bukan membohongi orang. Bohongi diri sendiri itu membunuh batin. Yang kedua harus menghidupkan batin. Jadi kalau nasi, sayur itu makanan tohir, kalau zikir, wirid itu makanan batin. Maka yang penting ya dua-duanya harus seimbang gitu. Dan yang jelas kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Jelas gitu, biar lebih ikhlas di dalam melakukan ibadah. Jadi ketika kita sholat itu untuk kita sendiri. Jadi Allah tuh tidak butuh sholat kita. Jadi semua orang di dunia tidak sholat, Allah tetap Allah tetap esa. Ya ketika kita sholat, kita itu sebenarnya memerdekakan diri kita sendiri dari hawa nafsu tadi. Contoh gini lagi, sebenarnya sampean itu minum semua orang jadi peminum, Allah itu tetap Allah, tidak ada ruginya untuk Allah.
Tapi kalau kita tidak minum kan pikiran sehat tidak bikin gila itu. Jadi kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kembali lagi ke yang tadi yang dipertanyakan tadi, kenapa kok yang ada di depan tadi gitu. Intinya gitu. Jadi kita membaca asma Allah dengan selaras, jumeneng lah antara hati dan pikiran selaras, maka semuanya yang buruk-buruk atau semua yang kata orang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi gitu, insyaallah. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi. Ada yang tuh tambahkan? Tadi saya melihat kayak nanti masih ada. Masih ada yang nggak terima ini katanya. Masih ada bunyi dari. Tapi terdengar suara ya sedikit ledakan kecil. Kompor. Amit ya Bu. Kompor. Coba saya minta sapu lidi ya. Sapu lidi. Tadi masih ini Gus menemukan suatu hal yang tak sapu lidi. Ini Mas. Sapu lidi aja. Saya tidak terima nih dalam rumah ini. Kita tunggu Gusnya dulu ya, tadi minta sapu lidi. Buat apa Mas sapu itu Mas? Mas, buat apa Mas? Biasanya buat ngumpul jin setan ini biasanya. Kalau zamannya dulu ya masih kecil gitu kan, makanya anak-anak kita tidak boleh dipukul pakai lidi ya gitu. Ini Gus. Ya, mari kita ikut sama-sama ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nak politik kuat. Nak politik padang. Iya, karena gedar aku. Nak politik enak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sifati asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurisati wa sirisari fil syari asma'i sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Selawatnya tak besar. Ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wasili sari isailil asma'i wasifati ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa barik ala
kayak orang tinggi besar di sini man. Saya kira sudah selesai, ternyata masih mancing dari sini. Kelihatannya genderuwo ini. Di samping tadi kelihatannya itu. Di samping rumah pas datang. Coba tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam masuk kuat buat sampai 10 kali. Boki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tampol. Terus Allah terus Allah terus Allah terus Allah Sorban Pak. pakai air Ini tambah satu lagi penemuannya ini, jadi lengkap 4. apa? Mas. Ini sejenis keris ini. Siapa itu? Tombak ini. Ada dalamnya ada bunyinya ya, genderuwo ini. Hanya sering dilihat masnya hitam-hitam di sini nih, ya. Ini nggak lihatnya pas kapan ini, Pak? Sekelebat ini. Hanya ini nggak pernah dipakai kamarnya, jarang dipakai. Kenapa? Dibuat gudang kayak gini, soalnya kalau tidur di sini tuh selalu nggak enak. Hawanya selalu kayak Panas. Iya. Nggak enak pokoknya di sini. Teman saya yang main ke sini pernah lihat kayak genderuwo katanya di sini. Tempat ini ya. Iya. Terutama yang di pojok di sini. Kadang keluar lihat dari jendela itu di belakang rumah sini. Nggak pernah dipakai di sini. Tapi kayaknya nggak cuma satu di sini kan. Kayaknya nggak cuma satu di sini kayaknya. Bisa ada. Pasti kayaknya di sini. Coba nanti sekalian dihabiskan nanti di dalam. Jangan-jangan satu keluarga itu dulu. Nah iya, nggak cuma satu ya di dalam itu. Jangan-jangan satu keluarga ini. Oh, buat salatan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Jadi di sini tuh, sebenarnya ada kayak apa namanya, gembul besar. Sayyidina Muhammadin Nuri Zati wa Syarifi Sayyid Asma'i wa Sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pasang ya, pasang ya, iya kan? Sayyidina Muhammadin Ala Sayyidina Muhammadin.
Ya Syekh Sabri Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri sati wa sirri sari Isra'il asma'i wa sifati wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Suami istri Enggak lagi ini bu, enten itu. Ngobrol sama pemilik rumah. Itu kan pasti kamar itu ada sesuatu itu kan, nggak berani nempatin itu karena itu. Kayak ada macan ya. Macan apa ini kecil? Apa Pak ini Pak? Macan. Ini macan gitu. Singgo bareng Pak. Sebenarnya tukang anu ora ikut. Kenapa Kang ditinggal ditempatin Kang? Ngobrol sama pemilik rumah nggak duduk situ. Enggak Mas, sing paham Mbah Pon. Mbah santai. Kita makan aja. Mas, kenapa Mas kok nggak di tempat itu kamarnya Mas? Jadi kalau dipakai itu rasanya kayak panas terus kayak nggak enak pokoknya. Nggak nyaman lah. Nggak nyaman dibuat. Pengap. Apalagi kalau tidur itu sering mimpi-mimpi yang nggak jelas. Naik gunung lah kemana-mana jalan-jalan atau gimana. Jadi makanya dibuat kayak cuman gudang buat nyimpen barang di sana. Soalnya nggak ada yang mau pakai. Ini boleh dipegang? Boleh. Ini ya boleh. netral itu. Oh, singo. Oh, singo. Pak ini kan Boleh pegang ya? boleh. Bapak olah Pak. Ini mau nyekat kamu lagi. Begitu lah putune ning ngomong. Ayo Pak, perang-perangan Jalan kucing. Sakit kan juga. Nah niki tulang apa Pak? Niki Pak sampean mboten Pak. Niki tulang apa nih? Yang ini loh. Niki Pak, loh. yang di dalam ini loh. Yang Kayak ada tulang kukang apa tulang anu niku? Apa? Nah tulangnya tulang tapi nggak tahu tulang apa nggak tahu. Di dalam Gimana Mas? Tadi kan ini sudah banyak yang ditemukan di sini. Ternyata tadi ada yang nggak terima, kita cari, ada itu. Bukan dua. Nah, nggak terima lagi Mas yang. Ternyata terakhir ada Chris. Soalnya emang kalau di rumah sini kan kayak cuman saya sama Mbah yang sekarang di sini. Jadi saya pun juga kalau misalkan kerja jarang pulang. Jadi cuman Mbah di sini. Cuman kalau saya pulang tuh merasa kayak di rumah itu Ada yang ada beda yang gitu ya. kalau misal saya sendiri di rumah itu ngapain gitu kayak orang ngeliatin gitu loh. Kalau sama misalkan diliatin orang gitu kan nggak nyaman rasanya kan di rumah. Risih lah ya. Risih lah kayak orang dimata-matai terus diliatin meskipun saya nggak bisa ngeliat tapi kayak rasanya kayak gitu. Apalagi kalau di kamar mau tidur rasanya kayak panas kayak sumpek kayak yang Itu dari Banyuwangi itu. mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu rasanya. Pokoknya di rumah ini macam-macam. Kok bisa sampai jenengan mengundang kru dari Padepokan Nur Sejat itu gimana? Awalnya karena memang dulu udah banyak yang dimintain tolong buat materin, bersihin gitu. Cuman bertahan berapa hari habis itu. Oh berarti banyak sebelum
Gus Samsudin kesini, kru dari Padepokan kesini itu sudah sering banyak yang kesini ya berarti? Sering banyak yang sini. Dulu kan yang di sini omnya, saya masih kecil. Oh gitu. Habis itu sama omnya dipagerin apa semuanya diundangin orang buat bersihin lah istilahnya. Memang dibilangin ada banyak barang di sini, di situ, cuman nggak ada yang bisa ngambil gitu. Mungkin belum mampu lah ya. Iya. Yang terakhir tadi sudah disaksikan sendiri Ada lagi tanpa. Chris nggak keambil Iya. di depan. Kalau kamu buat saya di sini. Nggak naik soalnya belum waktunya ditanya. Lagi satu pertanyaan, pengalaman sampean diikuti Kunti itu dunia percintaan sampean di mana? Kira-kira pernah mimpi nggak gitu? Nah, itu perlu Enggak, maksudnya pernah ditolak enggak gitu ya. Maksudnya pernah ditolak cewek pada apa dimoi cewek itu. Dulu tuh awalnya kan gini, setelah lulus SMA kuliah di Malang dikasih tahu sama ibu jangan pacaran dulu selama kuliah. Habis itu deketin perempuan kan namanya laki-laki ya, deketin cewek nggak mau. tapi ceweknya kayak jauh. Gitu. Sekalinya saya kayak biasa Padahal ganteng ada ya, cewek padahal. yang Padahal ganteng, saya Cina. biasa. Jadi kayak nggak ketemu kliknya itu nggak ada. Karena mungkin kalau Pas. sebenarnya kalau orang yang laki-laki yang lihat sampean tuh wajahnya Ganteng. kayak Andi Lau kan. Iya, serius. Iya kan bener kan? Iya. Turunan Cina kan. Iya. Tapi kalau wanita yang lihat kayak gendruwo. Banyak gak ada yang mau kan? Iya mungkin nanti. Sama udah umur berapa ini? 25 mau ke 26. Udah mau nikah belum? Rencana Mas. Ya semoga aja kalian udah yang itu sudah pergi, semoga aja nanti dapat jodoh ya. Amin. Sekarang nanti dunia sudah berbeda, Kunti sudah pergi, tinggal sendiri lagi. Pernah ada yang ngomong nggak sampean kalau ada yang ikutin itu pernah pergi ke dukun apa ke siapa? Dulu teman saya kuliah ini ada yang indigo. Oh. Jadi ada dua teman saya indigo ini kayak ngasih tahu ada yang ngikutin kamu, ada yang pokoknya yang nempelin kamu lah. Cuman kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman kalau jaga sholatnya, jaga misalkan puasa Senin Kamis, cuman itu aja. Tapi selain itu kan saya nggak bisa interaksi ya? Ya nggak bisa interaksi apa. Jin aja suka apalagi harusnya itu. Tapi Ini kalau lama-lama ini dikira homo karena nggak ada perempuan. Sana sendiri-sendiri. Tapi enggak tadi bener kan, Jin tadi mau arah bener kalau ada yang ngedeketin loh. Mau arah bener. Cemburu banget. Masih hati orang itu akan dibuat jengkel walaupun mungkin pertamanya suka, tapi lama-lama sama jinnya itu dibikin perempuannya itu ilfil sama masnya ilfil, jadi tidak suka lagi. Ceritanya itu gimana kok iso ke ditutne Kunti itu gimana ceritanya itu awalnya? Itu kalau mungkin kita flashback ya. Kalau mungkin yang lalu-lalu gitu ya. Ya. Saya kan dulu kayak ikut pecinta alam di kampus, terus iseng-iseng dulu SMA sih di Banyuwangi masih naik gunung pertama ke Kawah Ijen. Habis itu kok rasain kayak enaknya naik gunung, habis itu banyak teman, akhirnya kuliah masuk kayak pecinta alam, naik ke gunung pertama kali selama kuliah itu pertama kali gunung yang tinggi itu yang Gunung Lawu ini pertama kali. Masih pertama awal-awal kuliah. Akhirnya ini ya kebelet pengen buang air kecil. Soalnya itu saya ndakinya itu bener ya? 12 malam. Itu bener banget kecil tadi di pohon itu memang saya ingatnya pernah. Soalnya saya juga udah ke Lawu, ke Slamet, ke Semeru, kemana-mana jadi sudah lupa kayaknya. Kan ke Lawu nggak ingat ya? Udah pertama kali udah agak-agak nggak inget. Iya. Tapi yang ingat itu naik gunung ini setengah 12 malam saya baru berangkat naik ke atas. Jadi kalau misal nanti jangan bilang kencing sembarangan gitu kan, nanti diikutin gendul lagi. Soalnya kan niat saya naik gunung ini cuman nggak aneh-aneh, saya cuma mau naik aja. Kalau misal ada yang tiba-tiba nempelin gara-gara nggak dua loh tadi, yang pertama tadi, terus yang kedua perempuan dua loh yang nempel. Dua makhluk itu. Berarti sama dari gunung sama itu dari apa dari Lawu semua atau dari mana Gus tadi? Apa dari satunya bukan di Lawu bukan? Jadi ya. Yang di Lawu tadi yang Kunti tadi itu. Rawaan diikutin jin. yang terakhir aja lah, yang terakhir aja. Biasa ini tadi sudah bincang-bincang sama Gus, sama Gus semuanya di sini juga disaksikan masyarakat tanpa ada rekayasa yang mungkin komennya yang nggak enak. Kalau nggak percaya langsung aja datang ke Padepokan, buktikan sendiri. Kalau memang bisa membuktikan ada kecurangan, ada main surat atau trik, nah nanti boleh kita bongkar, silahkan dibongkar ya.
Jadi banyak yang komen katanya itu bohongan gini-gini ya. Datang sendiri. Ada lagi kan? acara kita yang kemarin di Jombang. Ya. Itu ketika kita bongkar itu di dalam pohon pates. ya. Itu demi Allah, ketika pohonnya dipotong itu di dalamnya ada Kerisnya. keris. Sudah Iya. tayang bos. Belum Tayang. belum tayang, banyakkan video. Ya. Besok insyaallah. Jangan lupa lagi nih. Di dalam ke atas itu di pohon. Iya. Terus ada yang nggak suka, tahu kenapa itu yang dulu yang dibongkar dalam kayu itu hilang sayang videonya itu. Karena mungkin ada yang nggak tahu lah saya. Biarlah. Tapi yang penting apa? Yang penting kita melakukan itu yang baik untuk orang lain. Jadi tidak perlu juga kita sebenarnya menanggapi pendapat ataupun komentar-komentar yang buruk dari orang, tidak penting sebenarnya. Karena yang paling penting apa? Kita bisa bermanfaat untuk orang itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ketika kita bisa berbuat untuk orang lain dan orang lain bisa merasakan manfaatnya, demi Allah itu sudah cukup buat saya. Jadi mau komentar yang bagaimanapun itu tidak jadi masalah. Itu hubungan saya dengan Allah. Kalau dengan manusia, saya cukup melakukan apa yang bisa saya lakukan, itu saja. Tapi banyak saudara-saudara kita yang di Hongkong lebih baik membahas yang bermanfaat ya. Terima kasih kepada Bu Maria yang pernah Bu Maria, terus Bu Eka yang ada di Sulawesi, terus Bu Ina yang ada di Hongkong yang membantu saudara kita, terutama untuk janda dan anak yatim. Nanti listnya kita bagikan. Ini uang ini kemarin masuk 20 juta itu dari Bu Ina yang ada di Hongkong. Nanti kita perincikan, ini loh yang untuk anak yatim piatu, ini loh untuk pembangunan padepokan. Jadi insya Allah semuanya nanti akan diperinci gitu. Diperinci dan insya Allah amanah itu saja. Sama yang Bu Yuni dari Australia. Ya, dari Bu Yuni yang kemarin 8 juta ya. Yang di Australia. Yang kemarin sudah. Nanti insya Allah perinciannya ada. Diserahkan sama Pak Admin, nanti ada Pak Tentara juga insya Allah. Keuangannya akan benar-benar dirinci insya Allah. Jadi semoga ada kebocoran gitu. Insya Allah. Bukan bocor tapi nguap. Ngantuk paling banyak kok. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang dari Sulawesi kemarin, Windar kemarin juga langsung transfer itu 25 juta itu. Insya Allah nanti juga diperinci dan terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan, rezekinya semakin besar, semakin dahsyat, dan terima kasih yang membantu untuk mendirikan padepokan anak mas dalam proses pembangunan. Terima kasih. Semoga rezeki jenengan tambah banyak. Alhamdulillah alamin. Jangan lupa. Oh iya. Ini belum dia. Berarti ini sudah kelas saya. Saya. Oh ya, kepada saudaraku subbreaker dimanapun berada, semoga kita bisa menjadi saudara, sambung silaturahmi, walaupun lewat Dumai, Pak Insyaallah suatu saat bisa kumpul bareng, ngopi bareng. Dan silaturahmi itu pertama dia menjauhkan bala, yang kedua menambah umur, dan yang ketiga tentunya mendatangkan rahmat. Ketika ada tamu yang datang ke rumah dan kita ngobrol bareng, itu rahmat Allah tercurah untuk kita. Dan ketika tamu pulang, itu pun semua penyakit akan pergi. Jadi ketika datang ke rumah, wes gak usah mikir apa-apa, wes yang penting kita ngopi bareng, ngobrol, sambung silaturahmi, itu saja. Semoga nanti kita bisa ngumpul semuanya bersama viewer-viewer kita ini, semuanya bisa kumpul yang hampir menuju 100.000 ini. Semoga nanti bisa kumpul bareng, entah itu di Malaysia apa di Hongkong, nanti ngobrol bareng di sana. Pak Insyaallah menjadi sambung silaturahmi seduluran, selawas saking kersane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang menonton subscribe agar tersambung dengan kami. Ketika kita bersolawat, insyaallah solawat kita sambungkan untuk semua yang melihat, diberikan keselamatan, kemudahan. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, dan apabila kita ingin dicintai Allah, maka perbanyaklah bersolawat. Karena setiap doa tanpa solawat itu tidak akan pernah sampai. Maka perbanyak bersolawat hingga sampai yang belum berdoa pun sudah dipermudah Allah. Karena apa? Karena Allah mencintai kita. Namanya sudah cinta, itu tidak perlu meminta. Contoh, sampean cinta dengan seseorang, tidak perlu orang yang sampean cinta itu minta kan, tidak perlu minta. Bahkan pasti dikasih, apa menjadi kesenangan dikasih. Itulah kelebihan dari sholawat, menumbuhkan mahabbah dan menjauhkan dari balak dan maksiat.
Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Subscribe ya. Ngomong beli total saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Syukran ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis tutup. Oke, sip. Ya. Itu tadi acara kita pada malam hari ini di daerah Tulungagung. Apabila ada kurang dan lebihnya, kita semuanya dari kru Padepokan Nur Zat Sejati mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.